Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tretan Situbondo, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Nah, kebetulan kali ini saya ada di daerah Asmagus. Saya sedang menemui sahabat saya yang memang hobi dalam bonsai. Ya, mungkin nanti setelah kita bincang-bincang, mungkin saya dan juga Anda sekalian bisa menerima hikmah yang bermanfaat ya. Apalagi khususnya bagi teman-teman yang juga sesama mempunyai hobi yang sama, maksudnya dengan bonsai ini. Tentu teman-teman, sahabat YouTube, mungkin sahabat saya ini tidak asing lagi ya. Mungkin karena apa? Karena beliau Mas Andika ini sudah banyak ngirim bonsai ke daerah luar kota ya. Oke, kali ini saya langsung dengan Mas Andika. Assalamualaikum Mas Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Saya tidak mengganggu ya. Tidak, alhamdulillah kebetulan longgar waktunya. Teman saya ini setiap harinya itu memelihara bonsai, memang waktunya sangat banyak ya. Nah, ada hal yang menarik Mas Andika ya, biar kita ini biar teman-teman juga tahu awal mula Mas Andika ini terjun ke bonsai ini seperti apa sih ceritanya? Bonsai itu buat saya awalnya karena faktor ekonomi. Waktu itu 97 pekerjaan saya di perangkat desa, cuman karena pendapatannya minim sekali waktu itu, jadinya mencari penghasilan yang lain. Nah, yang saya lihat ternyata ada peluang menurut pandangan saya tentang bonsai. Akhirnya 97 saya awali menanam berbagai tanaman waktu itu. Nah, setelah itu karena ditekuni, pada dasarnya memang harus tekun dan sabar bonsai ini. Akhirnya berkembanglah seperti saat ini. Dari dulu masih belum punya rumah, belum punya tanah, sekarang sudah menikmati hasil yang lumayan besar. Pekerjaan hobi ini kan termasuk hobi yang sulit ya, karena ada angka kematian, harus telaten ya dalam mengurusi ini. Ini tipsnya seperti apa? Apa cukup sabar seperti itu? Sabar tentu mutlak, tetapi tentunya dalam kesabaran itu kita juga dituntut mencari tahu bagaimana agar resiko di bonsai itu mati atau hal-hal lainnya itu dipelajari. Jadi pengalaman pertama itu ilmu selanjutnya. Mati pada awalnya terkadang iya, tapi tidak semuanya. Dari kesuksesan itu yang sukses. Jadi catatan penting untuk belakangnya. Yakin dengan tanaman ini, yang mendorong Mas itu yakin untuk bonsai itu apa sih Mas? Untuk yakin. Sedangkan orang itu kadang-kadang ya kalau berusaha sebenarnya bisa ya, cuman kadang-kadang orang itu kan dari motivasi dirinya atau maunya itu kadang-kadang hilang, sehingga orang cuman sekedar pengen saja tapi realitanya tidak melaksanakan hal seperti itu. Jadi kenapa harus ke bonsai yakinnya? Yakin di bonsai ini karena bonsai itu di alam daerah Situbondo ini punya habitat yang bagus untuk tanaman bonsai, memiliki karakter tua dan tanaman-tanamannya bervariasi. Jadi kalau dalam konteks yakin untuk mendapatkan income waktu itu tidak,
tapi saya geluti dengan dasar senang dulu, bahwa ini pengisi waktu saya, kesempatan waktu bekerja yang cukup banyak waktunya. Setelah pulang bekerja saya mendongkel waktu itu. Lama-lama saya proses berdasarkan ilmu yang dipelajari otodidak, tanpa pakem, tanpa dasar-dasar yang bagus. Yang penting asal indah. Tapi pada kenyataannya itu bisa terjual. Artinya dari disitulah bahwa peluangnya ada di bonsai. Hanya sampai pekerjaan ini saya tekuni sampai sekarang. Oke, ini hal yang menarik ya bagi saya dan juga teman-teman mungkin sama ya, hal yang menarik. Ada kata kunci dari Mas Andika ini, bahwa kita itu harus mencintai pekerjaan ya Mas ya. Betul. Agar apa? Agar pekerjaan itu juga mencintai diri kita sendiri. Yang kedua, pekerjaan itu harus didorong dari diri sendiri. Jadi contohnya misalnya ketika orang yakin untuk bonsai, maka hal itu harus dilaksanakan. Karena apa? Karena dibandingkan ya motivasi dari orang lain dan dorongan dari diri sendiri, itu lebih banyak yang sukses dari diri sendiri ya. Ya. Soal hasil nanti selanjutnya ya. Yang jelas usaha itu pasti ada hasilnya kalau kita tekun. Nah, ini yang pertama teman-teman ya. Nah, sekarang kita ini akan mengalih ke berapa sih penghasilan bonsai itu. Itu anterin nasi. Kalau saat ini penghasilan saya dengan keberadaan kondisi ini bersih, minimal per bulan itu pengeluaran saya 6 juta. Itu pengeluarannya. Pengeluaran 6 juta, alhamdulillah masih bisa menabung di rekening. Di luar itu artinya kalau per bulan dengan kondisi seperti sekarang jadi atas 10 juta bersih penghasilan saya. Ini kan penghasilan ini untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Awal itu mendapatkan hasil itu berapa sih Mas? Awal itu. Kalau bercerita masa lalu, saya memulai nikah dengan istri itu 96. 1 tahun saya ikut mertua, ikut numpang tinggal di mertua, tinggal dalam satu kamar. 1 tahun kemudian saya melihat sebuah kesenangan dengan menanam bonsai waktu itu. Jadi saya sempatkan pulang bekerja nanam bonsai. Setelah 97 itu baru saya nikmati hasilnya mulai 99 waktu itu. 99 dalam waktu 99 itu saya sudah bisa membeli lahan ini. Tahun 2000 saya membangun, waktu itu krisis moneter 98 saya sudah punya uang 100 lebih. 100 juta lebih buat membangun ini plus membeli pekarangannya. Itu dari hasil bonsai ya? Dari hasil bonsai yang 3 tahun dari 97 98 ini tidak dijual karena tidak tahu apakah bonsai saya bagus atau tidak. Oke. Sekarang sudah banyak yang dikirim ya ke luar kota. Mungkin nah, yang sering itu daerah mana? Kota mana yang sering kirim? Pasar terbesarnya di Bali. Di Bali ya seringnya. Pasar terbesarnya, tetapi ada sebagian ke wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, ke Bekasi, Tangerang. Itu untuk bahan yang sudah bisa layak bahasanya layak diadu. Tapi pangsa terbesarnya tiap minggu saya harus kirim ke Bali 1 truk. 1 truk ya? 1 bulan? 1 minggu. 1 minggu 1 truk dikirim ke Bali. Pernah ikut pameran?
Hari ini saya ikut pameran di Badung, di PPBI Badung. Kebetulan besok penerimaan barang, saya berangkatkan satu bonsai saya di Badung, Bali. Oke teman-teman, ya singkat tapi jelas ya. Intinya begini, untuk teman-teman dan juga saya pribadi dan juga khususnya teman-teman sahabat YouTube, mau nge-YouTube, mau ke bonsai, mau usaha apapun, kalau tidak mencintai, mustahil usaha itu akan sukses. Nah, ini adalah inti ya apa yang disampaikan teman saya, khususnya bagi teman-teman yang meminati bonsai itu, ya harus tekun, harus sabar. Ilmu ini itu bisa diaplikasikan untuk usaha-usaha yang lain. Karena apa? Karena di dalam usaha itu harus ada strategi, sebuah strategi yang untuk mencapai sebuah tujuan. Teman-teman sahabat YouTube, jangan sampai lupa kisah-kisah inspiratif masih banyak di channel sahabat atau di channel YouTube Taretan Situbondo. Makanya jangan sampai ketinggalan. Untuk Anda, agar tidak ketinggalan informasi, maka subscribe channel YouTube Taretan Situbondo. Oke, terima kasih Mas Andika. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Andika ini bermanfaat sekali ya. Oke.